Mari kita berdoa. Semua suku, bangsa, dan bahasa akan giving praise to the Lamb of God, kepada anak domba. Itu yang kami rindukan, itu yang kami harapkan, itu yang kami mau terlibat dalam karya besar Allah selama kami masih hidup di dunia. Bapa, dalam keterbatasan hamba-Mu, biarlah Roh Kudus, penginjil dan guru yang agung itu menolong kami, mengurapi semua kami, baik hamba yang menyampaikan dan kami semua yang mendengarkan, dalam kami bersama-sama belajar dari firman Tuhan. Diamkan segala suara-suara yang tidak memuliakan nama-Mu dari dalam ruangan hati kami masing-masing dan juga dari dalam ruangan ini, supaya nanti baik hamba yang menyampaikan dan kami yang mendengar, kami akan boleh sama-sama diberkati, karena hanya dalam nama Tuhan Yesus, firman yang hidup dan roti yang hidup itu kami berdoa. Amin. Amin. Selamat pagi. Shalom. Saya menyampaikan banyak salam dari istri saya untuk ibu bapak dan saudara yang masih mengenal, mengingat kami, tapi juga yang belum, karena sebetulnya dia sangat rindu untuk ikut bersama-sama, tapi kami mendapat berkat besar karena anak kedua kami diperkenankan dalam 1 bulan ini datang dari Brazil ke Indonesia. Jadi Oma lebih senang untuk bersama dengan cucunya daripada mendampingi anak mertuanya ke Manado ini. Ibu dan saudara, kami punya 2 cucu. Cucu yang pertama di Salatiga, laki-laki, yang kedua perempuan. Kedua cucu kami ini belum pernah bikinkan saya kopi. Belum pernah kasih saya uang. Belum pernah bantu saya cuci mobil. Tetapi saya, dan pasti istri saya, Oma juga, melihat anak kecil ini memeluk, menyayangi, tidak mau dia jatuh, tidak mau dia celaka, mau melakukan segala-galanya untuk cucu-cucu ini. Kalau nangis, kami mau peluk, kami belai, kami hibur supaya tenang, supaya senang. Dan ini mengingatkan deskripsi dari tema kita pada minggu pagi ini, belas kasihan Yesus kepada yang terhilang. Lebih dari belas kasihan Yesus, lebih dari deskripsi opa oma terhadap cucu-cucunya. Begitu sayang sekalipun saya belum buat apa-apa untuk Tuhan. Saya belum beri banyak untuk Tuhan. Tapi Tuhan Yesus dalam belas kasihannya memeluk aku, menopang aku, mau aku bahagia. Dia tidak mau aku sakit, dia mau memberkati aku. Apalagi Yesus dalam belas kasihannya kepada yang terhilang. Perikop yang mendasari untuk firman Tuhan pada minggu ini terambil dari Matius pasal 15 ayat 32 sampai 39. Lembaga Alkitab memberi judul Yesus memberi makan 4.000 orang. Begini bunyi firman Tuhan dalam nama Tuhan Yesus. Maaf, kalau sudah di mimbar kadang-kadang lupa. Lalu Yesus memanggil murid-muridnya dan berkata, hatiku tergerak oleh belas kasihan kepada orang banyak itu. Sudah 3 hari mereka mengikut aku dan mereka tidak mempunyai makanan. Aku tidak mau menyuruh mereka pulang dengan lapar, nanti mereka pingsan di jalan. Kata murid-muridnya kepadanya, bagaimana di tempat sunyi ini kita mendapat roti untuk mengenyangkan orang banyak yang begitu besar jumlahnya? Kata Yesus kepada mereka lagi, berapa roti ada padamu? 7, jawab mereka. Dan ada beberapa ikan kecil. Lalu Yesus menyuruh orang banyak itu duduk di tanah. Sesudah itu ia mengambil ke-7 roti dan ikan-ikan itu, mengucap syukur, memecah-mecahkannya dan memberikannya kepada murid-muridnya. Lalu murid-muridnya memberikannya pula kepada orang banyak. Dan mereka semuanya makan sampai kenyang. Kemudian orang mengumpulkan potongan-potongan roti yang sisa 7 bakul penuh. Yang ikut makan ialah 4.000 laki-laki, tidak termasuk perempuan dan anak-anak. Lalu Yesus menyuruh orang banyak itu pulang. Ia naik perahu dan bertolak ke daerah Magadan. Sedemikian jauh firman Tuhan.
Yang diberkati, yang berbahagia adalah mereka yang bukan hanya mendengarkan firman Tuhan, tapi menyimpannya dalam hati, menghidupinya, dan menjadi pelaku-pelaku firman-Nya. Ibu, bapak, dan saudara yang kekasih, ada yang mencatat dari beberapa versi 40 mujizat yang dibuat oleh Tuhan Yesus dalam kitab Injil. Setelah memberikan makan 5.000 orang yang melibatkan para murid yang amat sangat kelelahan. Sebelumnya mereka mau menyendiri, orang banyak ikut. Tapi karena belas kasihan Yesus kepada banyak orang, lalu Yesus menyuruh murid-muridnya berangkat ke seberang dengan perahu, dan kemudian dia juga berangkat ke sana. Nah, dalam mujizat yang ke-21 setelah mujizat ke-20, Yesus memberi makan 5.000 laki-laki plus perempuan dan anak-anak. Mujizat ini terjadi sebagai satu pelajaran yang luar biasa. Bagaimana kesetiaan Yesus kepada para murid-Nya. Jadi ketika hari sudah malam, ayat 22, perahu murid-muridnya sudah berapa mil jauhnya. Beberapa kilometer jauhnya. Pun berarti kalau itu waktu terang, akan kelihatan kecil sekali, apalagi kemudian kalau ada badai. Tapi ditambahkan oleh firman Tuhan, kejadian itu ayat 25, kira-kira jam 3 malam. Dalam gelap malam, perahu para murid terombang-ambing, tapi sebetulnya bukan hanya terombang-ambing. Dalam Markus 6 dicatat betapa payahnya mereka karena badainya itu amat sangat dahsyat. Yang rasanya mungkin para murid, kalau saya renungkan, saya ada di perahu bersama dengan Petrus, Yohanes, dan yang lain-lain. Tuhan, aku lelah. Aku baru habis pelayanan bersama dengan Engkau, ribuan orang yang sehari sebelumnya makan pun tidak sempat. Sekarang Tuhan kau biarkan, katanya kau suruh aku ke seberang. Katanya kau suruh aku untuk istirahat. Sekarang badai, gelap, aku mau tenggelam. Aku tidak tahu mau bikin apa ini Tuhan. Mau mati rasanya. Pernah merasakan begitu? Saya sering akan banyak cerita. Kalau saya ceritakan apa yang sedang banyak saya alami, yang saya betul-betul menangis di satu negara tertentu karena saya tidak tahu mau bikin apa lagi. Dan itu pun terjadi beberapa bulan yang lalu. Tapi saudara, yang indahnya, ketika hari sudah malam itu dan sangat gelap, secara manusia, siapa yang bisa lihat begitu jauh? Tapi Yesus dapat melihat pergumulan para murid. Yang rasanya orang lain tidak ngerti. Yang rasanya aku jalan buntu. Yang rasanya aku mau tenggelam. Yesus melihat. Karena Yesus setia kepada mereka yang dipanggilnya. Lalu dia datang dan mujizat ini terjadi. Sebagai bukti bahwa ia setia kepada dunia. Ia setia kepada umatnya. Ia setia kepada murid-muridnya. Dan dia berkuasa, Allah yang hidup. Berkuasa atas alam semesta. Nah, setelah peristiwa itu, Markus 15 mencatat Yesus pergi dari situ dan menyingkir ke daerah Tirus dan Sidon. Nah, sebelumnya, setelah peristiwa mujizat yang ke-21 itu, Tuhan Yesus dalam Matius pasal 15 ini dicatat bahwa pasal ini mencitrakan bagaimana hampir rangkuman pelayanan Yesus. Dia ada konflik dengan dalam tanda kutip musuh-musuhnya. Para pemimpin agama. Dia dengan terang-terangan, dia menyatakan kasih dan kebenaran. Ini loh yang harus dilakukan. Kadang-kadang tidak gampang menyatakan kasih, menyatakan kebenaran, visi, misi yang Tuhan mau. Tapi Yesus memberikan teladan. Dia dalam tanda kutip melawan tradisi-tradisi yang tidak memuliakan Tuhan. Yang dia katakan kemudian ayat 8, bangsa ini memuliakan aku dengan bibirnya, padahal hatinya jauh daripadaku. Ini berkaitan dengan belas kasihan, berkaitan dengan hati. Ya. Percuma mereka beribadah kepadaku, sedangkan ajaran yang mereka ajarkan ialah perintah manusia. Hanya motivasi-motivasi, hanya menangkan jemaat, peraturan jangan ini, jangan itu. Tetapi bukan dari hati yang kata Tuhan Yesus belas kasihan. Yesus mengajar murid-muridnya. Yesus melayani orang banyak yang membutuhkan, yang perikop nanti akan kita baca, dan memberi makan 5.000 orang. Nah, ada yang mendebatkan, oh
ini kan sama peristiwa Yesus merupakan 5.000 orang dengan 4.000 orang laki-laki ya, nanti kita teruskan. Jadi mujizat ke-20, 25 itu sebenarnya sama, tapi ada perbedaannya. Ya, kalau yang 5.000 orang laki-laki itu terjadi di Galilea, di antara orang-orang Yahudi dengan 5 roti 2 ikan, ya 12 bakul yang sisa, kemudian orang banyak yang kira-kira 1 hari mengikut Yesus pada waktu itu terjadi pada musim semi sehingga mereka duduk di rumput. Kalau yang sekarang yang terjadi perikop kita itu beda ya, itu non Yahudi, jadi orang bangsa-bangsa bukan Yahudi, lalu hanya modal 7 roti dan beberapa ikan, tapi sisanya 7 bakul enggak 12. Ya, orang banyak yang sudah 3 hari ikut Yesus dan terjadi di musim panas sehingga mereka duduk di tanah bukan di rumput. Dan kalau ketika di antara orang Yahudi, motivasi mereka yang diberkati, karena berkat itu mau ikut Yesus menjadikan dia raja, tapi kalau dalam perikop yang kita baca, tidak ada respons yang populer. Apakah dia mau menjadikan mereka raja dan sebagainya, tapi mereka memuliakan Tuhan. Belas kasihan. Yesus pergi ke bangsa-bangsa lain, dan pada waktu itu ketika dia pergi ke daerah itu, ada perempuan Kanaan, orang bukan Yahudi, juga menerima mujizat disembuhkan. Lalu orang-orang cacat yang bukan Yahudi juga disembuhkan. Nah saudara, perbedaannya kemudian yang kita renungkan kalau dalam Matius 15 ini, orang-orang Yahudi, pimpinan-pimpinan agama ini menghujat pekerjaan misi Yesus di luar bangsa Yahudi, di luar tembok bait Allah. Bahkan menuduh Yesus, dia buat mujizat ini sebetulnya melibatkan setan. Kita baca gitu toh. Tetapi justru orang-orang di luar sana yang non Yahudi itu dengan mujizat yang mereka buat, mereka memuliakan Allah Israel. Ibu dan saudara, oleh karena itu ketika Yesus kemudian pergi keluar ke Sidon, ke Dekapolis, ini diekokan lagi oleh beliau, disimpulkan lagi sebelum dia terangkat ke sorga. Kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, kamu menerima kuasa dan kamu akan menjadi saksiku. Roh Kudus diberikan kepada kita bukan menjadi sakti, tapi untuk menjadi saksi. Menjadi saksi di mana? Bukan hanya di Yerusalem kita. Kata dan itu pakai kata kai dalam bahasa Yunani artinya sekaligus. Ya Yerusalem, sekaligus Yudea, sekaligus Samaria, dan sampai ujung-ujung bumi. Karena Yesus datang ke dunia untuk mencari yang terhilang, dan dia bukan hanya juru selamat orang Yahudi. Terlalu kecil kalau Yesus hanya disembah oleh orang Yahudi. Terlalu kecil kalau Yesus hanya disembah oleh beberapa suku bangsa dan bangsa. Yesus adalah juru selamat dunia, raja segala raja, harus disembah oleh segala bangsa. Oleh karena itu, lagi amanat agungnya, perintahnya kepada para murid, menjadi saksiku di Yerusalem, Yudea, Samaria, dan sampai ujung-ujung bumi. Ibu dan saudara yang kekasih, mujizat ini terjadi, perikop yang kita baca, terutama adalah karena belas kasihan Tuhan Yesus. Dan untuk Yesus mengajar para murid-muridnya, di samping kasihnya, di samping proklamasinya, demonstrasi kuasanya sebagai Mesias, Yesus memanggil para murid. Dia bisa saja karena dia mau mengajar. Apa itu dasar pelayanan misi? Apa itu dasar pelayanan yang paling utama? Hatiku tergerak oleh belas kasihan. Dia katakan kepada para murid, dan para murid mendengar itu. Karena orang banyak itu. Kenapa? 3 hari mereka tidak makan. Aku tidak mau menyuruh mereka pulang dengan lapar, nanti mereka pingsan. Belas kasihan Yesus betul-betul sampai ke detail. Mereka setia mengikut Yesus 3 hari. Mereka lapar, tidak ada makanan. Yesus dalam belas kasihan dia bilang, kalau mereka pulang nanti akan pingsan. Dalam perumpamaannya juga pengajarannya, Yesus banyak mengajar tentang belas kasihan. Bukan profesionalisme, belas kasihan. Dia menjawab seorang ahli Taurat yang mau mencoba Yesus. Ahli Taurat itu pintar ya. Kalau zaman dulu hanya ahli Taurat, kalau sekarang banyak
ahli Taurat, Zabur, dan Injil. Jadi ahli Taurat ini bertanya kepada Yesus, bagaimana supaya aku ini bisa mendapat hidup yang kekal? Dan Yesus katakan, apa yang kau baca dalam hukum Taurat? Apa hal dia? Hafal di luar kepala. Banyak ini yang di luar kepala, memang di kepala kadang-kadang tidak ada. Ya. Kasihlah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu, akal budimu, dan kasihlah sesamamu manusia. Tapi seperti dirimu sendiri. Tapi itu untuk Yesus tidak cukup. Lalu dia tanya lagi, siapa sesamaku manusia? Kata ahli Taurat itu. Nah, Yesus kemudian memberikan perumpamaan. Ya. Jadi sesama manusia ini begini. Sesama manusia itu artinya orang yang sedia melayani juga sesamanya. Jadi kasihilah. Jadi saya paling senang simbol salib itu mengingatkan saya, kasihlah Tuhan Allahmu, hubungan ke atas ya. Jadi kita berbakti kepada Tuhan, hubungan dengan Tuhan, kasihlah sesamamu manusia dengan persekutuan dan dengan kesaksian. Itu pelayanan. Nah Yesus kemudian menceritakan begini, ada seorang turun dari Yeriko, babak belur dihajar perampok. Bukan hanya setengah mati, mungkin 3/4 mati. Tidak berdaya. Orang ini perlu pertolongan. Ini gambaran yang dia mau katakan, inilah keadaan dunia sekarang. Orang babak belur oleh dosa. Orang lelah, dirampok habis-habisan oleh dunia. Tidak berdaya, perlu pertolongan. Itu sebabnya Yesus datang ke dunia. Lalu lewatlah seorang pemimpin agama, seorang imam. Lewat juga seorang Lewi, pejabat-pejabat agama, pejabat-pejabat bait Allah. Tapi hanya lewat. Yang harusnya diharapkan mereka ini yang mengulurkan tangannya, menolong orang yang dirampok habis-habisan ini. Tapi kemudian lewatlah seorang Samaria yang sama sekali tidak diharap. Musuh dalam tanda kutip bangsa Israel. Tapi justru orang ini dikatakan oleh Tuhan Yesus tergerak hatinya oleh belas kasihan. Lalu karena belas kasihan itu ya, dia pergi kepadanya, membalut luka-lukanya, menyiramannya dengan minyak dan anggur, membawa ke tempat penginapan dan sebagainya, dirawat dengan sebaik-baiknya. Dia dalam tanda kutip bukan orang rohani. Tapi Yesus sebetulnya mau bertanya, mana yang lebih rohani? Orang Samaria ini atau orang Lewi atau imam itu? Lalu dia sendiri menjawab kan, yang punya belas kasihan. Jadi bukan menunjukkan dari dasar profesionalisme, tapi motivasi hati. Itu dasar pelayanan yang indah. Lalu Yesus juga memberikan satu perumpamaan di Lukas 15 tentang anak yang kurang ajar, the prodigal son. Sebetulnya ini judulnya lebih tepat hati Bapa. Anak ini satu sudah nyumpahin bapaknya, tidak sadar supaya bapaknya mati, karena kan dia minta warisan kan. Warisan itu kan diberikan kalau bapaknya udah mati kan, padahal bapaknya masih hidup. Udah habis begitu, bapaknya begitu murah hati, foya-foya dia pergi. Mabok-mabokan, main perempuan, kemudian sampai kemudian dia kelaparan, makan makanan babi, di kandang babi. Untung babinya tidak marah karena makanannya dimakan dia. Lalu kemudian dia sadar betapa dia tidak berdaya, betapa kebahagiaan dunia dalam tanda kutip, makan, minum, foya-foya, tidak membahagiakan dia. Dia sadar. Kadang-kadang Tuhan tunggu terpuruk dulu baru bangkit, sadar lalu dia bangkit, lalu dia bertekad dia mau pulang ke rumah Bapa, tapi malu-malu hati, tapi dia tetap beranikan diri untuk pulang. Yang menarik perhatian saya di sini, yang sebetulnya sangat menyentak saya hati Bapak ini. Ketika ia masih jauh, kita anak ini masih jauh. Nah, bayangkan dia lari pakaian compang-camping, bukan compang-camping nih, pasti bau. Karena di kandang babi, tidak punya apa-apa, mungkin 3, 4 hari, 5 hari tidak mandi. Ya, mandi tiap hari pun kadang-kadang masih bau, apalagi lama tidak mandi. Sangat menjijikkan kan. Tapi Bapak ini, kalau dari jauh dia sudah melihat, pasti Bapak tiap hari mengharapkan, kapan anakku pulang walaupun dia kurang ajar. Saya ingat waktu saya jemput anak saya pulang dari pelayanan di Afrika dan di Belanda, di bandara Cengkareng, pesawat belum datang pun saya sudah tunggu. Orang keluar tuh saya lihat, mana nih anakku yang ganteng kayak bapaknya nih, ya. Nggak kelihatan. Bapak itu pasti menunggu
Sehingga ketika anaknya dari jauh, dia sudah tahu. Itu anak itu walaupun pakainya cembang-cambing. Lalu ketika ia melihatnya, hatinya tergerak oleh belas kasihan. Mengalahkan kebencian, mengalahkan kekurang ajaran anaknya. Mengalahkan kedurhakaan anaknya. Lalu karena belas kasihan ini, ayah itu berlari. Bayangkan bapaknya berlari. Kalau sudah S3, sudah semakin sepuh kan larinya kan pasti repot itu. Dia berlari lebih dulu untuk mendapatkan dia, lalu merangkul. Nggak jijik dia. Bau kayak gitu dia nggak jijik. Lalu mencium dia, tambah nggak jijik lagi. Kenapa? Belas kasihan. Nah, Bapak Ibu dan Saudara, yang lebih lagi untuk saya, hati Bapak ini, saya menempatkan diri kalau saya lebih parah dari anak yang terhilang ini, yang durhaka kepada Bapa Surgawi. Tapi Bapak ini kenapa dia memeluk? Saudara, dalam Ulangan pasal 21, di situ disebut, anak yang degil hatinya, anak yang kurang ajar, anak yang durhaka, kurang ajar terhadap bapak dan ibunya, orang sekotanya harus melempari dia sampai mati. Waduh, ini kalau sekarang ini anak-anak begitu ya, mayat akan bergelimpangan nih di jalan-jalan utama di sini. Tapi puji Tuhan, Tuhan itu amat sangat baik. Kenapa dia berlari? Dia akan mendahului sejauh mungkin dari tembok kota, ada gambar di belakangnya itu kira-kira, supaya kalau orang-orang sekota itu melempari. Ingat, ini Tuhan Yesus arahkan kepada orang-orang Yahudi yang ngerti hukum Taurat kan. Supaya kalau orang-orang sekota itu melempari anak itu dengan batu, Bapa melindungi dia, Bapa menjaga dia. Biarlah batu itu kena dia. Dan kemudian, tidak apa-apa, dia yang mati untuk anak ini. Karena apa? Belas kasihan, itu hati Bapa. Itu hati Bapa. Untuk dunia yang terhilang. Untuk aku, untuk saudara. Untuk aku yang menjijikkan dengan dosa, kotoran, bau kotoran babi. Tapi Bapa karena belas kasihannya luar biasa. Juga ibu dan saudara, demikian kemudian dicatat oleh Matius, Injil Matius. Yesus berkeliling ke semua kota dan desa, mengajar dalam rumah ibadah, memberitakan Injil Kerajaan Sorga, melenyapkan segala penyakit dan kelemahan. Kenapa dia lakukan itu? Karena dia melihat orang banyak itu hatinya tergerak oleh apa? Belas kasihan. Belas kasihan yang lebih dari deskripsi saya terhadap cucu saya. Cucu saya mah tidak jahat ke saya. Tapi orang yang tidak percaya dia, orang banyak itu banyak yang menghujat, yang belum kenal dia pun tetap tergerak hatinya. Lalu dikatakan di sini, kenapa lagi? Tergerak oleh belas kasihan karena mereka lelah. Mereka terlantar seperti domba yang tidak bergembala. Ibu bapak lihat kalau domba yang tidak ada gembala, tidak tahu dia mau pergi kemana. Cari makan tiba-tiba nyasar ke tempat lain. Ada jurang pun dia tidak tahu. Ada serigala pun dia tidak tahu siapa yang akan bela. Itu domba yang tidak bergembala. Itu gambaran Yesus, orang di luar sana. Kalau kita, sesusah-susahnya kita, ada gembala yang nolongin kita. Ketika kita sesat, ya kadang-kadang gembala itu tarik dengan tongkatnya. Ketika kita nakal supaya tidak sesat, dengan tongkatnya dipukul tek sedikit dengan gembala itu, dipukul kita sedikit tek dengan tongkatnya. Ketika kita luka, ada gembala yang gendong kita. Kita tidak tahu kemana cari makan, gembala bawa ke padang rumput yang berwarna hijau. Sekalipun kita kemudian kita lewat, dia izinkan lewat lembah kekelaman. Gembala yang agung itu ada. Betapa beruntungnya kita. Betapa diberkatinya kita. Dan Yesus ketika dia pergi ke utara, ke Dekapolis, ke Sidon itu, di sana pun itu seperti domba-domba yang tidak bergembala. Oleh karena itu kemudian dia begini, apa hubungannya lalu dia berkata kepada para murid ayat 37, tuaian banyak, pekerja sedikit. Loh, pegawai bait Allah itu kan banyak. Orang Yahudi banyak. Orang yang berbelas kasihan itu sedikit. Dalam konteks belas kasihan kepada orang banyak seperti domba yang tidak bergembala. Itu sedikit. Sedikit yang mau in action dengan kasihnya. Itu jeritan hati Yesus sebetulnya. Satu segi dia sedih melihat orang banyak.
Satu segi dia sedih juga. Begitu banyak pengikut-pengikutnya. Tapi yang kerja, yang berbelas kasihan seperti dia hanya sedikit. Bapak, Ibu, dan saudaraku yang kekasih. Saya mengechokan hamba Tuhan Isobel ini yang mengatakan begini. Bahwa I believe that in each generation, di tiap generasi. Sebetulnya Allah telah memanggil cukup pemuda-pemudi umatnya untuk menginjili suku-suku yang belum terjangkau di muka bumi. Masalahnya bukan Tuhan tidak memanggil. Masalahnya banyak yang tidak meresponi panggilan itu. Banyak yang tidak menangkap belas kasihan Tuhan Yesus kepada dunia yang terhilang. 1992 amanat agung kalau kita hitung sampai hari ini. Tapi amanat agung belum tuntas. Tuaian banyak, pekerja sedikit. Dan tuaian itu adalah domba-domba yang tidak bergembala. Lalu kita kembali lagi ke perikop kita. Yesus memanggil murid-muridnya dan berkata, hatiku tergerak oleh belas kasihan. Itu saja landasan pelayanan yang paling utama. Belas kasihan. Punya metode apapun, PI, punya ilmu apapun dalam pelayanan, tidak ada belas kasihan, hanya sekedar rutinitas yang kering kadang-kadang. Tapi kalau dengan belas kasihan, itu yang mendorong Yesus melakukan hal yang besar bersama para murid yang kadang-kadang hal yang mustahil. 3 hari mereka tuh tidak makan. Yesus betul-betul concern. Orang yang setia mengikut dia tidak akan dibiarkannya walaupun belum betul-betul kenal dia. Kita harus kasih mereka makan. Nanti mereka pingsan itu. Jadi mujizat ini terjadi karena belas kasihan Yesus kepada semua orang. Dan ini dalam konteks kepada non-Yahudi. Yang oleh orang-orang Yahudi, mereka ini dianggap najis. Kadang-kadang ada yang menyebut pimpinan agama itu, mereka itu seperti anjing. Ada di kitab Injil begitu. Masalah pelayanan, di dalam pengalaman saya, ibu dan saudara, ketika saya enggan, ketika saya lesu, sekali lagi masalahnya adalah, saya lihat ke dalam diri saya, belas kasihan, pengalaman tidak menentukan, pendidikan tidak menentukan, metode yang saya pelajari tidak menentukan. Saya bisa punya semua itu, tetapi ketika belas kasihan itu redup, saya tidak buat apa-apa. Saya hanya melakukan satu rutinitas yang dikecam oleh Tuhan Yesus. Aku beribadah hanya dengan bibir, tapi tidak dengan hati. Saya ditegur dengan cerita Yunus yang berkaitan dengan ini. Yunus tidak mau pergi ke Niniwe, bangsa yang besar itu. Karena nenek moyangnya dulu banyak dianiaya, disiksa. Hidupnya dibuat sangat berat oleh Niniwe yang kejam. Apakah Yunus tidak rohani? Rohani banget. Yunus 1 ayat 1 bicara langsung dengan Tuhan. Itu menunjukkan hubungan dengan Tuhan luar biasa. Apakah Yunus penakut, pengecut? Enggak. Dia pemberani. Bahkan berani ngaku salah. Ini salahku, lempar aku ke dalam laut. Enggak takut mati dia. Tapi kenapa dia tidak mau ke Niniwe? Prejudism. Aku tidak rela bangsa itu diberkati. Susah aku mengampuni dia. Aku tidak rela bangsa lain itu bertobat. Makanya dia tidak mau pergi. Tidak ada belas kasihan. Dan dalam kedaulatan Tuhan, Tuhan kemudian mengutus Yunus sampai ke Niniwe dan KKR yang terbesar dalam sejarah terjadi di sana. Dan juga ada mujizat ini terjadi karena Yesus mau mengestablis, menunjukkan kuasanya sebagai Mesias. Beberapa ikan kecil, 7 roti dapat mengenyangkan 4.000 laki-laki yang sebetulnya kalau dijumlahkan itu perempuan dan anak-anak tidak kehitung. Padahal di beberapa tempat perempuan makan lebih banyak dari laki-laki. Di sini sih enggak, di sana sini itu banyak begitu. Ya, 20.000 itu bukan hanya kenyang. Ada sisa, berapa itu katanya? 7 bakul. Jadi pertolongan Tuhan itu sempurna. Kalau Tuhan menolong enggak tanggung-tanggung. Semua kenyang. Ya. Bahkan sisa 7 bakul. Maaf nih ada yang bercanda. Kalau itu Tuhan Yesus mujizat itu terjadi di Manado. Tidak ada sisa itu. Malah 7 bakul masih kurang lagi itu kan.
Apalagi kalau yang keluar 7 ikan itu, 7 roti itu ikannya ikan cakalang kan. Wih, itu mah sampai lupa pergumulan. Lalu yang keempat, apa pelajaran Yesus kepada para murid? Belas kasihan itu dasar pelayanan misi. Belas kasihan kepada yang terhilang itu segala-galanya. Sekali lagi, ada uang Tuhan berkati. Ada otak Tuhan berkati. Ada gelar Tuhan berkati. Kesehatan Tuhan kasih. Apapun fasilitas, tidak ada belas kasihan, tidak akan bikin apa-apa. Makanya Yesus mengajar para murid. Belas kasihan, lalu kemudian, ini kan inisiatif Yesus kan, yang kemudian diaplikasikan dalam tindakan nyata. Dia pecah-pecahkan roti itu, lalu dia berikan kepada murid-murid, ya, bagi sana. 4.000 laki-laki, tidak tahu kenapa wanita tidak didaftarkan di situ dan anak-anak mungkin agak sedikit malu hati atau apa, tapi ya bisa antara 10 sampai 20.000, semua makan sampai kenyang. Apa pelajaran bagi kita? Kalau untuk saya ini suka main hitung-hitungan dengan Tuhan. Ketika dulu saya dipanggil, saya bertobat mulai melayani Tuhan sejak umur 17 tahun, lalu dibentuk Tuhan dalam proses, dalam pelayanan dan sebagainya. Selalu banyak hitung-hitungan. Jika Tuhan memanggil saya untuk secara hurufiah untuk menjadi saksi bagi bangsa-bangsa, banyak hitung-hitungan. Tuhan, aku tidak punya uang, Tuhan, aku belum menikah, Tuhan, aku tidak bisa bahasa Inggris, ya, apalagi boro-boro bahasa Spanyol, bahasa Arab yang tempat aku pelayanan. Wow, banyak sekali hitung-hitungan yang berdasarkan pemikiranku dan kepentinganku. Kan lebih enak Tuhan kalau di Indonesia ada gado-gado ada, kalaupun ke Manado, paniki juga banyak di sini dan sebagainya. Saya paling suka itu sayapnya, bukan curhat, bukan kode. Tapi begitulah ya, banyak hitung-hitungan. Aduh Tuhan, aku tidak bisa, aku tidak mampu, bagaimana keluarga. Itu aku. Nah itu juga para murid rupanya kan. Jadi yang waktu Yesus memberi makan 5.000 laki-laki, sekali lagi plus wanita dan anak-anak, itu pun mereka banyak hitung-hitungan, mana mungkin bisa Tuhan 5 roti 2 ikan. Udah suruh mereka pulang aja. Itu kan pikiran saya sering begitu. Ngapain juga repot-repot. Ya, aku ini kan imam Lewi kan. Ya sudahlah, itu bagian orang lain yang tolong orangnya babak belur itu. Tapi belas kasihan Yesus itu mengalahkan hitung-hitungan para murid. Dan dia buktikan kepada para murid, bagi Tuhan tidak ada hal yang terlalu kecil. 7 roti, beberapa ikan, itu semua kenyang. Tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Yang mustahil akan menjadi mustajab di tangan Tuhan. Itu pelajarannya. Yang kedua, mujizatnya ini sepenuhnya inisiatif Tuhan Yesus. Dia mengajar, dia katakan berkali-kali, kalau anak manusia datang, dan karena kasih Allah untuk dunia ini, bukan hanya untuk orang Yahudi, dalam tindakan, dalam pengajarannya, dia memperhatikan suku-suku bangsa lain. Lagu yang kita nyanyikan, segala suku, bangsa, dan bahasa akan berdiri di hadapan tahta anak domba Allah. Itu mulai dari apa yang Yesus lakukan, dan mujizat ini pun atas inisiatifnya. Jadi murid-murid tidak bisa mencuri kemuliaan Tuhan. Itu bukan pekerjaan mereka, pekerjaan Tuhan. Tapi Tuhan melibatkan para murid. Kalau dia bisa memecahkan 7 roti dan 5 ikan itu untuk 10.000 orang itu, kan bukan mustahil. Beliau bisa pum langsung jatuh ke depan masing-masing, satu bakul kan, di depan orang banyak itu. Enggak. Yesus kasih kehormatan kepada para murid, dia berikannya kepada murid-muridnya. Kau Petrus, bagi ke ujung sana. Andreas, kau bawa 2 bakul ke sebelah sana, Andreas. Kemudian siapa lagi murid-murid yang lain? Semua dikasih tugas, Yohanes, Zebedius dan sebagainya. Bagus. Nah, kamu bagus. Jadi jangan jauh-jauh lah, kamu bawa saja ke situ. Orang akan terima kasih Petrus, terima kasih Pak Bagus, terima kasih Muse, terima kasih Yohanes. Gampang kemudian untuk mencuri kemuliaan Tuhan. Sekali lagi, Yesus bisa, langsung Tuhan bisa. Tapi dia memberi kehormatan kepada para murid untuk membagi-bagikannya untuk menjadi berkat. Yesus mengajarkan belas kasihan in action. Belas kasihan yang bukan ngomong tok. Belas kasihan dengan tindakan. SDM yang ada pada mereka itu, ya, walaupun mereka bukan imam,
mereka bukan Lewi, kamu bisa memberkati banyak orang. Mau mengajarkan bahwa siapapun kita, kalau kita bersedia, Tuhan Yesus katakan bagi-bagi ke sana. Tuhan mau pakai kita masing-masing dengan luar biasa dan caranya. Saudara-saudara yang kekasih, ibu bapak, dalam pengalaman kehidupan pelayanan saya mau katakan, melayani Tuhan itu adalah hak istimewa, bukan pengorbanan. Tuhan tidak pernah meminta dari saya yang tidak pernah Dia berikan kepada saya. Tuhan tidak pernah meminta saya melakukan sesuatu yang tidak sanggup untuk saya lakukan. Walaupun saya tidak ada waktu untuk bercerita bagaimana saya melepas anak-anak ketika Laura pergi ke Timur Tengah 2 tahun, Victoria, Afrika dan sebagainya. Dan saya menangis seperti anak kecil. Tapi anak-anak pun milik Tuhan yang saya belajar memberi sampai rasa sakit. Dan itu kehormatan, satu kebahagiaan. Dengan belas kasihan kepada dunia yang dikasih oleh Tuhan Yesus, kita diberi kesempatan untuk memberi, diberi kesempatan untuk bekerja, diberi untuk melayani. Nah, saya sering merenungkan, saya kutip ilustrasi tentang kenapa Tuhan tidak pakai malaikat. Malaikat itu maaf, kalau ngomong 1.000.000 kali lebih bagus dari saya. Gantengnya pun jutaan kali lebih dari saya. Gagah. Kalau nyanyi, maaf nih ya, saya tidak minta izin. Dari worship leader, wah malaikat itu jauh lebih merdu. Main pianonya juga begitu, maaf ya, jangan marah ya. Pokoknya malaikat itu luar biasa. Satu saja malaikat Pak, Ibu. STA dan Sulawesi ini, yang di pojok sana bertobat. Tidak mau katanya, ditembak, gosong dia. Semua orang ketakutan bertobat. Datang satu malaikat, misalnya nih ya, bayangkan di atas Manado sini ya. Kemudian berhenti di atas sana. Yang di ujung sana, yang lagi duduk di kafe, yang baju kuning sana bertobat. Tidak mau katanya, ditembak, gosong, kebakar, mati. Bertobat semua. Itu satu loh. Apalagi berlaksa, bermiliar-miliar malaikat yang melayani Tuhan. Tapi Tuhan tidak pakai malaikat. Tuhan beri kehormatan kepada murid-murid, kita murid-muridnya, ya, yang temanya adalah murid yang melaksanakan amanat agung ini, dan hanya bisa kita lakukan kalau ada belas kasihan Allah. Salah satu penghalang itu, Bapak Ibu, bukan kita tidak mau, saya tahu itu. Takut, Tuhan aku tidak bisa, Tuhan aku tidak mampu. Itu saya. Siapa Tuhan aku yang bodoh, aku yang miskin. Aku tidak bisa Tuhan. Saya diberkati dengan kesaksian Nick Fujikik, lengkapnya bisa dilihat Mbah Google kan sekarang segala-galanya ada di situ toh. Ketika dia lahir, saya lupa namanya apa kondisi kesehatannya itu, mamanya ibunya tidak sanggup untuk lihat dan gendong dia. Karena dia tidak punya kaki, tidak punya tangan. Bapaknya begitu lihat anaknya lahir, bapaknya lari ke lorong rumah sakit, dia nangis. Kenapa Tuhan? Bapaknya seorang hamba Tuhan, seorang penginjil. Aku sudah melayani Tuhan, kenapa begini? Nick masa kecilnya sangat bergumul, dia banyak dibully, susah menerima keadaannya, tidak seperti anak lain. Dalam kesaksian di bukunya itu umur 10 tahun dia mencoba bunuh diri, menenggelamkan diri di bak mandi, tapi gagal, dia masih hidup. Dia berdoa, Tuhan tidak buat keajaiban. Lalu salah satu quote-nya juga dia bilang begini, if you can't get a miracle, kalau kamu tidak terima mujizat, tangannya tumbuh, kakinya tumbuh, jadilah mujizat. Waduh, waktu saya bertemu dia, saya pikir saya ini susah ya. Saya ini lalu lihat dia ceria, selamat pagi, kamu dari Indonesia ya. Saya pikir dia bisa bahasa Indonesia. Baru saya ngomong, oh no, hanya itu bahasa Indonesia yang saya bisa. Tapi lihat dia bilang gitu, aduh luar biasa. Belum dia ngomong. Ini salah satu quote yang saya suka. Dia bilang, adalah satu kebohongan jika Anda berpikir Anda ini tidak cukup baik. Bohong kalau Anda berpikir Anda tidak berharga apapun. Itu iblis yang mengatakan aku tidak bisa dipakai oleh Tuhan. Padahal resources yang Tuhan berikan, berkat itu banyak banget untuk menjadi berkat. Ketika Nick kemudian bertemu dengan Tuhan, secara hurufiah dia memenangkan jutaan orang kepada Kristus. Dan dia menjadi penyemangat motivator yang luar biasa untuk banyak hamba-hamba Tuhan dan orang percaya jutaan di seluruh dunia. Saya lebih dari orang ini. Dalam kondisi fisik, Tuhan mau memakai kita semua. Aku berharga. Dalam belas kasihan Allah, Dia menebus aku. Kamu dibeli. Harganya lunas dibayar. Bukan dicicil, bukan kredit.
Maaf pakai kata Yunani, kata di lunas dibayar itu exagorazo. Kata agora yang di tengah-tengah itu pasar pada zaman Yesus. Yang dijual di pasar itu bukan hanya sembako, bukan hanya ternak, tapi budak-budak. Jadi kalau tawanan perang, entah itu jenderal, entah itu raja, entah itu orang kaya, orang miskin, bangsawan, cendekiawan, kalau sudah jadi tawanan, kalau Bapak Ibu nonton film Gladiator itu kira-kira gambarannya dikerangkeng, dibelenggu, berminggu-minggu tidak mandi, tidak tahu masa depannya kayak apa, besok mati, minggu depan mati, lalu akan tinggal dengan siapa, betul-betul tidak ada masa depan, kotor, menjijikan, tidak ada masa depan. Yesus melihat aku berharga, dan di dalam belas kasihannya, aku dibeli, lalu aku dibawa dalam terang kerajaannya. Diberi pakaian baru, dibersihkan. Nilai-nilai kerajaan sorga diberikan kepadaku. Aku tahu masa depanku pasti, jelas aku mau melangkah kemana. Hidup jadi sangat berharga. Dan itu yang dilakukan oleh Yesus. Kamu dibeli, harganya lunas dibayar. Tidak ada yang gratis di dunia ini. Kalau saya terima sesuatu yang gratis, itu karena ada yang traktir saya, ada yang bayarin untuk saya kan. Keselamatan itu bukan gratis. Itu saking mahalnya. Tidak ada yang bisa bayar. Yesus bayar tuntas. Exagorazo. Dengan darahnya yang kudus. Dan diberikan kepada kita cuma-cuma. Karena belas kasihannya. Nah, kalau kita mewarisi nilai kerajaan sorga. Kita mewarisi seperti Kristus belas kasihan. Karena itu bukan balas budi. Karena itu belas kasihan itu membawa orang lain, membawa suku-suku bangsa untuk datang kepada Tuhan. Karena semakin banyak orang menyembah Yesus, Allah semakin dimuliakan. Itu tujuan misi. Misi bukan ekspansi, misi bukan masalah menang kalah. Misi adalah belas kasihan Allah kepada mereka yang terhilang. Seringkali kalau kita lihat dari cerita ini, dalam Matius 15, ya, tantangan misi Yesus adalah pemimpin-pemimpin agama tradisional pada waktu itu. Yang betul-betul aturan harus begini begitu. Yesus adalah juru selamat. Bukan juru selamat kutok, dia juru selamat semua suku bangsa. Jadi kita tidak boleh membatasi Kristus hanya untuk kalangan, hanya untuk diriku sendiri. Dia bukan juru selamatku, bukan juru selamat kita saja. Dia juru selamat dunia. Ya, bagi Yesus tidak ada yang mustahil. Dan landasan pelayanan pekerjaan misi kita adalah belas kasihan. Karena di luar sana banyak seperti domba yang tak bergembala. Dan siapapun kita, apapun keberadaan kita, Tuhan mau memakai kita sebagai misinya. Saya akan tutup dengan ini. Hidup ini singkat. Dan hanya sekali. Dan saya rupanya baru belajar. Rupanya saya lahir pas tahun yang sama dengan Gemim Kristus ini lahir. Tapi nanti satu saat saya akan rest in peace. Walaupun mungkin batu nisannya tidak seperti begini ya, terserah mereka lah. Yang masih hidup nanti ngurus saya kayak apa. Hanya yang mau saya katakan ini ya, hidup ini singkat, bahasa Ibraninya hevel. Hevel itu satu tarikan nafas. Belum ditiupkan lagi. Singkat banget. Nah, saya tiap kali, saya senang kalau salah satu tempat renungan saya favorit, saya pergi ke kuburan. Itu tempat perenungan yang indah banget di situ. Merenungkan, saya lihat nama-nama, lahir tanggal, oh dia meninggal umur 60, oh dia meninggal, oh lebih muda dari aku ya. Oh dia meninggal umur 50, oh lebih muda lagi gitu kan. Tapi siapapun itu, kalau di batu nisan kan ada dituliskan, Bagus Suryantoro, mudah-mudahan nanti begitu, 14 Maret 62, lalu entah kapan itu ada tanda hubung itu kan, ada tanda hubung. Nah itulah hidupku, cuman segitu hidup kita Bapak Ibu. Yang sehat, yang sakit belum tentu berangkat duluan, yang S3 sudah semakin sepuh, sudah sangat sepuh, belum tentu berangkat duluan, tapi nanti kita pasti akan ke sana. Perenungannya adalah, sudahkah sebagai anak-anak Tuhan muridnya, kita miliki belas kasihan Allah kepada yang terhilang ketika kita melihat orang banyak itu. Ketika saya di Kamerun, saya tidak ingat
Tapi beberapa tahun yang lalu saya mendapat surat yang sudah lusuh, sudah pergi ke sana, kemari, tidak karuan. Lalu saya terima surat itu, bilang, pendeta bagus, mungkin pastor bagus ya. Mungkin you ndak ingat saya, tapi saya mau ingatkan, saya sekarang melayani di negara A. Dengan belas kasihan Kristus untuk menjangkau banyak orang. Beberapa tahun yang lalu ketika di Kamerun, Pastor Bagus bawa kami bertiga, anak-anak jalanan, kasih teh, minum, lalu beritakan kabar baik kepada kami. Aku salah satu dari anak itu. Dan saya baru ingat, waktu itu betul-betul, kalau anak jalanan kan belas kasihan kan lebih gampang kan, lebih kasihan gitu. Saya ambil mereka hal yang kecil, dan saya tidak pernah tahu hasilnya beberapa tahun kemudian dia dipakai Tuhan dengan luar biasa. Kadang dalam pelayanan kita tidak tahu hasilnya. Walaupun kita pingin lihat untuk encourage kita ada hasilnya kelihatan gitu ya. Tapi kata firman Tuhan, jerih payahmu dalam Tuhan tidak akan sia-sia. Belas kasihan yang ada pada kita, yang Tuhan berikan kepada kita, tidak akan sia-sia memberkati banyak orang dan memuliakan Tuhan. Amin. Mari kita berdoa. Bapa, kiranya Engkau menolong kami semua ya Tuhan dengan anugerah dan kekuatan-Mu. Bukan hanya menjadi pembicara dan pendengar firman-Mu, tapi boleh menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan. Supaya semakin banyak orang datang, menyembah, memuliakan Engkau. Dan tahu bahwa Engkau juru selamat yang hidup, yang mengasihi segala bangsa dengan belas kasihan-Mu. Terima kasih Bapa, tolong kami dalam nama Tuhan Yesus. Amin.